Ya, oke. Tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus Kristus, hikmat dan kebijaksanaan Allah. Semula judulnya adalah Salib Yesus Kristus adalah hikmat dan kebijaksanaan Allah. Tapi kata salib saya hilangkan karena seluruh pribadi Yesus itulah kebijaksanaan Allah. Biasanya, normalnya, kita semua itu menghindar dari derita, dari salib. Karena derita itu mengganggu atau membuat hidup kita ini kurang lancar, kurang bahagia. Tetapi ternyata kebijaksanaan Allah sama sekali lain. Allah Bapa memilih salib oleh Kristus putranya justru menjadi jalan keselamatan. Ketika dia sudah bangkit, suatu hari dia berkata kepada dua murid di Emmaus, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Maka sekali lagi, derita yang seringkali kita hindarkan hidup kita daripadanya, ternyata dipilih oleh Allah Bapa sebagai jalan keselamatan. Dan kita masing-masing mendapat bagian dari derita itu, entah apapun bentuknya. Renungan kita akan dipandu oleh suatu cara pendalaman firman yang terdapat dalam Yudaisme kuno abad ke-6 sebelum Kristus. Dengan 4 langkahnya ialah pembacaan firman, yang kedua renungan, yang ketiga penjabaran, yang keempat doa dari hati. Untuk memulai, kita akan mendengarkan atau membaca yang kebetulan membawa kitab suci, membaca kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang tidak membawa, silakan mendengarkan saja, akan dibacakan oleh salah seorang dari antara kita. Silakan lektor membacakan kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu. Silakan. Terima kasih, Romo. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi
suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan Romo. Oke, ya, baik. Jadi Hikmat. pemberitaan tentang salib Yesus Kristus yang terbunuh sebagai kriminal yang diwartakan oleh Paulus dalam surat Korintus tadi, itu bagi orang-orang Yahudi adalah suatu batu sandungan, demikian dikatakan tadi. Karena orang-orang Yahudi itu percaya kepada kekuatan dan kekuasaan sebagaimana ditunjukkan oleh para hakim zaman dahulu sampai pada zaman Raja Daud. Para hakim itu misalnya kita kenal Gideon, Simpson, Barak. Semuanya adalah pahlawan-pahlawan yang berkuasa, pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Itulah yang diandalkan oleh orang-orang Yahudi. Oleh karenanya, menderita wafat disalib sebagai kriminal yang diderita oleh Kristus adalah batu sandungan. Dan bagi orang-orang non-Yahudi, khususnya orang-orang Yunani yang membanggakan dan percaya kepada kearifan seperti kepada para filsuf zaman kuno dulu, Sokrates, Plato, Aristoteles. Orang-orang Yunani itu percaya kepada kearifan yang menyelamatkan, bukan kepada derita di salib. Itulah yang mau diwartakan oleh Paulus. Itulah yang akan membawa keselamatan kepada kita yang dipilih oleh Allah untuk percaya. Maka bagi kita yang percaya pada salib, itu bukan atas jasa kita sendiri-sendiri, tetapi atas pilihan Allah. Kita dipilih oleh Tuhan Allah Bapa kita untuk mengenal salib, untuk percaya pada kekuatan dan pada kebijaksanaan penderitaan dan salib sampai wafat. Bagi Kristus, derita, salib, wafat sebagai kriminal adalah keharusan. Dia pernah berdoa di Taman Getsemani, Bapa, kalau bisa ambil cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah terjadi. Artinya sebagai manusia, Yesus juga takut pada derita dan salib. Tapi dia percaya kepada kebijaksanaan Allah Bapanya. Di kemudian hari, dia berkata kepada murid-muridnya, untuk para murid ada syarat kalau mau menjadi murid Kristus, ialah menerima derita dan memikul salib. Itulah yang dikatakan oleh Kristus kemudian hari bagi para muridnya. Maka sekali lagi, derita,
adalah hikmat atau kebijaksanaan Allah bagi kita yang akan diselamatkan. Apakah yang tidak percaya tidak akan selamat? Itu aku tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi Paulus mengatakan bagi kita yang diselamatkan, salib dan derita itu adalah kebijaksanaan Allah yang mau tak mau harus kita terima. Itulah yang bisa saya katakan dalam renungan setelah mendengarkan pembacaan tadi. Sekarang langkah ketiga ialah menanggapi atau dalam penjabaran, dalam refleksi, kita bertanya apakah kebenaran itu terjadi dalam hidup kami masing-masing. Dalam perjalanan hidup kita sendiri-sendiri, masing-masing, selalu ada derita. Selalu. Paus Leo ke-13 yang menulis Rerum Novarum pada Konsili Vatikan kedua itu, menjelang itu, dia berkata, derita salib adalah nasib manusiawi. Artinya, setiap manusia mendapat bagian dari penderitaan dan salib. Bukan karena kesalahan sendiri saja, kadang-kadang juga, tapi untuk kemajuan kita selalu membutuhkan derita. Anak sekolah, kalau mau naik kelas, harus belajar. Kalau mau lulus ujian, harus belajar sampai tengah malam kadang-kadang. Supaya bisa lulus dalam ujian. Maka kemajuan kita menuntut adanya penderitaan di dalam salib itu. Maka salib adalah bagian manusiawi. Adalah takdir, nasib setiap manusia. Demikian kata Paus Leo ke-13. Tetapi apabila kita bisa menerima salib itu, menerima derita itu sebagai bagian hidup, maka kita ada kecenderungan untuk menerima. Apalagi kalau kita persatukan dengan salib Yesus Kristus. Maka kalau demikian, derita-derita kecil kita, salib-salib kecil kita persatukan dengan salib dan derita Yesus Kristus, dan karenanya akan masuk ke dalam sejarah keselamatan dunia, masuk ke dalam sejarah keselamatan kita sendiri. Jadi menerima salib, menerima derita, itu salah satu langkah untuk memberi nilai rohani bagi penderitaan kita. Apalagi kalau derita itu kita lihat kegunaannya. Derita salib selalu membawa kesakitan, kekecewaan. Apalagi kalau derita itu tidak kelihatan gunanya. Setiap orang tua itu punya pengorbanan bagi anak-anaknya. Tetapi kalau pengorbanan itu kurang kelihatan gunanya, orang bisa merasa sangat sakit. Ini ada peristiwa dari COVID-19. Seorang anak sudah hampir lulus. Sudah hampir lulus S1, tapi tiba-tiba terkena COVID
dan meninggal. Bapaknya sangat terpukul. Aku sudah berkorban, mengumpulkan biaya dengan susah payah demi pendidikan anakku ini. Tetapi sekarang semuanya sia-sia belaka. Maka deritanya itu membuat kesakitan. Tapi ibu anak itu, istri bapak itu berkata, Pak, Bapak sudah mau berkorban untuk anak kita. Sudah menunjukkan cinta kasih kepada anak kita. Tidak kelihatan anak kita lulus dan bekerja, tidak. Tetapi cinta kasihmu, cinta kasih kita sebagai orang tua, itu akan tercatat dalam kitab kehidupan. Maka bukannya sia-sia, tapi itu sangat besar artinya. Bagi kita maupun bagi dia. Mendengar itu, Bapak itu menjadi lega. Oh ya sudah, aku memang merasa kecewa, tapi sekarang aku sadar cinta kita itu tidak sia-sia. Anak kita sudah hampir dapat S1, tapi dipanggil Tuhan. Tuhan pasti menghargai jerih payah kita. Waktu saya mendengar kisah dari keluarga itu, saya merasa inilah salah satu sikap rohani. Derita bukan hanya manusiawi, tetapi malah rohani. Yang kedua mau saya katakan ialah ini. Banyak rahmat yang kita terima, itu pada awalnya terselubung dalam kesulitan, dalam derita. Tetapi kalau kita sabar menerimanya, kita akan melihat perubahan yang aslinya hanya derita, ternyata itu rahmat. Saya punya pengalaman kecil. Pada tahun 78, saya dikirim oleh kantor Wali Gereja Indonesia KWI ke Timor Leste. Waktu itu Timor Timur sedang ada perang saudara antara UDT, APUDT, dan Fretilin. Artinya yang memihak pada Indonesia, yang memihak pada Portugal, dan yang nasionalis. Ketiganya saling bersikukuh dan bertempur. Waktu saya diutus ke sana dengan pesan dari kantor wali gereja, kamu datanglah ke Timor Leste, Timor Timur, untuk melihat sendiri apa yang dibutuhkan oleh gereja Timor Leste yang mungkin bisa dibantu oleh gereja Indonesia. Saya diterbangkan sampai ke Dili, Timor Timur itu. Turun dari pesawat, saya meninggalkan bandara dan pergi ke Bispo, ke keuskupan. Sampai di sana, saya bertanya di mana Bapak Uskup ada. Lalu kalau ditunjukkan itu kamarnya, saya ketuk dan keluarlah dia. Belum tahu bahasa Indonesia, maka saya omong dalam bahasa Inggris. Saya berkata, saya dikirimkan oleh uskup-uskup Indonesia, wali gereja Indonesia, untuk melihat apa kebutuhan gereja Timor Leste yang bisa dibantu oleh gereja Indonesia. Bapak Uskup itu, saya kira orang Portugis ya waktu itu, sangat sopan. Dia hanya berkata, I do not need any Indonesian. Aku tidak membutuhkan Indonesia. Dengan itu,
Dia kembali masuk ke kamarnya, dikunci. Lalu saya terpaku di luar. Aduh, bagaimana ini? Tapi waktu itu lalu saya dapat inspirasi. Saya harus cari kerja untuk bisa makan paling sedikit. Karena saya memang diberi uang, tetapi cukup untuk 1 kali terbang pulang. Malam pertama saya menginap di suatu hotel, Resende namanya. Pagi aku sarapan seperti biasa, tetapi uang tiket saya untuk pulang itu lebih dari separuh sudah termakan dalam Resende itu. Saya pikir saya tak boleh lagi menginap di hotel. Saya tak bisa terbang pulang nanti. Lalu saya cari kerja. Hari ketiga saya mendapat pekerjaan menjadi sopir truk palang merah. Saya terima saja, sudah apapun pekerjaannya, yang penting aku dapat pekerjaan untuk hidup. Ternyata menjadi sopir palang merah itu bisa pergi kemana-mana, gratis, membawa bantuan makanan, jagung kering, singkong kering, dan juga membawa bantuan pengobatan-pengobatan. Lalu saya berpikir dalam hati, ini suatu rahmat terselubung. Andai kata saya tidak jadi sopir, aku tak bisa melihat Timor Leste gratis. Malah dibayar. Waktu itu 1 hari 17.000 kalau dalam rupiah. Saya terima saja apa adanya. Ternyata kadang-kadang ada kelompok Amnesty Internasional yang datang. Dan harus ada guide naik helikopter. Ketika ditanya-tanya, ada sopir yang berkata, itu sopir yang tak bisa omong bahasa Tetun, saya itu tahu bahasa Inggris. Dia selalu baca buku kecil, Cowboy. Maka sejak itu, kalau ada Amnesty Internasional perlu guide, saya diundang. 1 kali terbang 100.000. Waktu itu banyak sekali itu. Sampai saya bisa beli 1 truk jagung dan singkong atau makanan lain untuk diperbantukan. Saya lalu sadar, ternyata penolakan oleh Bapak Uskup itu adalah bukan derita, tapi rahmat yang terselubung. Maka dalam teori kita bisa berkata, banyak rahmat itu diberikan oleh Tuhan terselubung oleh derita, oleh kesulitan. Tapi bila kita terima dengan rela hati, dengan kesabaran, akan cukup cepat nampak sebagai rahmat. Waktu saya mengikuti kursus sadhana di India di bawah Anthony de Mello, ada seorang Romo dari Spanyol yang membantu Anthony de Mello, Romo Anthony de Mello. Dia bilang salah satu kebijaksanaan dalam kehidupan seorang imam adalah adventure spirit, jiwa petualangan. Artinya, kalau ada tugas yang tidak jelas, justru aku terima itu. Aku mau tahu ada apa di belakangnya. Dan pada waktu di Timur Timur, saya baru sadar kebenaran akan prinsip itu. Adventure spirit, jiwa petualangan. Maka sekali lagi, banyak rahmat itu diberikan oleh Tuhan terselubung oleh kesulitan,
oleh tantangan, oleh derita. Tetapi sekali lagi, kalau derita atau pengorbanan itu kelihatan gunanya, kita tidak mengeluh. Sebaliknya, seperti seorang bapak tadi yang berjuang untuk anaknya, akhirnya dia bangga, aku sudah menunjukkan cinta kasih pada anakku, meskipun dia kemudian meninggal karena COVID-19 itu. Itu atas kesadaran yang dia terima dari istrinya. Kau tidak gagal. Kau sudah menunjukkan cinta, dan cinta itu jauh melebihi segala yang lain. Saya percaya itu. Derita, kesulitan selalu menyakitkan, kecuali kalau kita terima dalam perjuangan untuk kemajuan kita masing-masing, dalam perjuangan atau lebih lagi dalam bentuk cinta kasih bagi keluarga kita, bagi saudara-saudari, bagi umat kita. Maka saya percaya renungan ini bisa diperpanjang, tapi saya kira karena waktu, saya cukupkan sekian saja. Pokoknya kita sadar bahwa derita itu merupakan kebijaksanaan Allah yang pantas kita terima. Dan hidup kita masing-masing selalu ada derita, ada kesukaannya, ada sakit, ada kegembiraan. Dua-duanya itu punya waktunya masing-masing. Dan kedua-duanya itu punya berkatnya sendiri-sendiri. Kalau kita bisa bergembira, syukur pada Allah. Kalau kita berani menderita, syukur kepada Allah. Maka itulah yang akan kita mohon dalam penjabaran, dalam refleksi mengenai derita. Sekarang langkah keempat. Jadi langkah pertama pembacaan firman, langkah kedua renungan, langkah ketiga penjabaran atau refleksi, langkah keempat adalah doa yang muncul dari dalam hati. Saya akan mengucapkan doa atas nama kita semua, tapi nanti ada doa yang akan diulang-ulang setiap kali. Doa 5 jari yang diajarkan oleh Paus Fransiskus kepada kita. Doa ini merupakan rangkaian doa pasrah diri pada rencana dan penyelenggaraan Allah Bapa sebagaimana dialami oleh Kristus di Getsemani. Maka nanti saudara-saudari, para sahabat sekalian, akan saya ajak, marilah berdoa, lalu menjawab, Yesus, bantulah aku untuk bisa pasrah diri menerima rencana dan penyelenggaraan Allah dalam suka duka hidup kami. Kalau tidak hafal persis, tidak jadi apa. Tapi intinya itu, Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami untuk bisa pasrah diri pada rencana dan penyelenggaraan Allah Bapa kita. Kita berdoa dengan 5 jari ajaran Paus Fransiskus kita. Kita lihat ibu jari yang dekat dengan dada kita, dekat dengan hati kita masing-masing. Di Getsemani, Yesus itu mengalami derita batin yang sangat mengerikan. Dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan para murid yang lain. Tapi ketika itu sangat dekat. Tetapi Yesus
yang sedang mengalami derita batin karena takut akan salib, datang kepada para murid, dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan, apabila kami sekali-sekali mengalami kesedihan, aku juga mau berdoa seperti yang mau kita ulangi setiap kali. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami untuk bisa pasrah diri, menerima rencana dan penyelenggaraan Allah Bapa kita. Jari telunjuk. Setelah berkata itu, dia kemudian menghadap kepada Allah Bapanya dan berdoa, Bapa, kalau bisa ambillah cawan ini. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah terjadi. Dalam menghadapi derita, kita juga boleh sadar. Menghadapi tantangan, kita juga boleh sadar ini dikehendaki dan direncanakan oleh Bapa di surga. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami aku untuk agar dapat dalam suka duka dapat pasrah diri kepada seperti rencana Engkau dan penyelenggaraan Allah Bapa. Setelah doa kepada Bapanya, Yesus kembali berdiri. Tadinya dia berlutut atau bersimpuh dalam kesedihan dan ketakutan. Lalu dia pergi kepada ketiga murid yang terkasih, Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ternyata mereka bertiga tidur dalam kesedihan dan kelelahan. Maka Yesus berkata kepada Simon Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Tuhan, apabila aku kadang-kadang tidak dibantu, macam diabaikan oleh teman dekat, oleh sahabat dekat, maka marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bantulah aku untuk bisa pasrah diri pada rencana dan penyelenggaraan Allah Bapa. Dari manis. Pada waktu itu, Yudas datang mendekati Yesus setelah berkata kepada orang-orang Farisi dan para imam, yang kucium, itulah orangnya, tangkaplah dia. Maka Yudas mendekati Yesus, mencium dia sambil berkata, salam, Rabi. Yesus melihat dia dan berkata, untuk itukah kamu datang? Kalau sekali-sekali kita merasa seperti dikhianati oleh sahabat dekat, maka marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami untuk seperti Engkau punya pasrah diri kepada rencana dan penyelenggaraan Allah Bapa. Jari kelingking. Yesus ditangkap oleh para imam, para Farisi dan Saduki dan penjaga bait Allah. Yang sebetulnya sahabat-sahabat.
hamba-hamba dari Allah justru menangkap dan siap untuk membunuhnya. Apabila aku mengalami suatu kesulitan mirip-mirip seperti itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami untuk punya pasrah diri seperti Engkau pada rencana dan penyelenggaraan Allah Bapa kita. Ya Bapa, itulah yang kami mau resapkan dalam hati lewat renungan doa hening kali ini. Kami percaya hidup kami memang selalu diwarnai juga oleh kegembiraan, tapi juga oleh kesedihan. Oleh keberhasilan, tapi juga kegagalan. Oleh kepuasan, tapi juga kekecewaan. Biarlah kami selalu ingat akan pengalaman Yesus di Getsemani dan mendapat kekuatan untuk menanggung apapun yang kita alami. Ini kami persembahkan kepadamu doa penutup ini dalam nama Yesus Kristus Putramu yang menjadi pengantara kami. Dia yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Amin. Saya kira sebagai pengantar untuk doa hening kali ini cukup sekian. Dan sekali lagi minta maaf tadi ada kesulitan karena teknis yang kita alami. Sekarang waktu saya kembalikan kepada pemandu acara. Ya, terima kasih banyak Romo Alex. Ada kata-kata bagus yang saya catat, yaitu adalah derita adalah kebijaksanaan Allah yang harus kita terima. Sekali lagi terima kasih Romo untuk ulangan yang mengantarkan kita ke dalam doa hening. Kita saatnya masuk ke dalam seksi tanya jawab. Ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa ditulis di room chatting atau bisa bertanya langsung kepada Romo. Ya. Pertanyaan itu akan langsung dijawab ya Mo. Jadi kita tidak kumpulkan dulu, terus nanti baru Romo apakah jawab. Suara saya cukup terdengar? Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Bagus Romo suaranya. Ya, ya. Cukup jelas Romo. Baik. Lalu sekarang ada kesempatan untuk tanya jawab barang setengah jam kalau ada waktu masih. Ya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu, Suster yang tidak bertanya. Aku kurang bisa mendengar suara. Romo mau bertanya. Ya, silakan Bu Ani. Ya, silakan Bu. Romo, tadi kan dikatakan doa 5 jari. Kalau yang jari tengah apa ya Romo? Boleh diulang? Yang jari tengah itu doa kepada sabda Yesus kepada Simon Petrus. Oh, ya. Ya. Terus kita kalau yang berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku, itu yang pada. Oh ya. Tapi sebetulnya kalau nanti terus bisa membaca. Terus yang jari telunjuk yang cawan tadi ya Romo? Jari telunjuk itu yang doa kepada cawan tadi. Bapaknya ya. Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah terjadi. Iya. Oke. Terima kasih Romo. Ya, mengenai doa 5 jari ini nanti kita akan share, dan sebetulnya Bu Helen tadi sudah share juga ya Bu. Ya. Untuk lebih jelasnya. Baik, terima kasih Romo. Untuk pertanyaan berikutnya Romo, apa hubungan antara derita salib
dan pikul salib. Oh ya, oke. Itu suatu cara mengungkapkannya saja. Menderita di salib sama dengan memikul salib. Itu adalah suatu nasib kita manusia. Tidak ada orang tanpa kesulitan, tidak ada orang tanpa salib. Tetapi yang lebih penting ialah mau menerima dan memikul salib, mau menerima dengan rela penderitaan yang diberikan dalam kehidupan. Karena baik derita maupun kegembiraan, kepuasan maupun kekecewaan itu punya nilai yang sama. Mungkin kadang-kadang derita atau kekecewaan justru lebih besar manfaatnya dalam kehidupan kita. Menjadi murid Kristus ada syaratnya ialah mau memikul salibnya bersama dengan Dia. Itu sabda Yesus. Sebetulnya sudah 3 hari aku tuh sakit sebetulnya. Maaf Bapak, sorry Ibu, suaranya terdengar. Boleh tolong di mute? Bu Helen. Baik. Silakan Romo Alex dilanjutkan. Oh ya, aku jadi itu tadi yang mau saya katakan. Tapi kalau ada pertanyaan berikutnya, saya akan menjawabnya. Masih ada pertanyaan? Masih, Romo? Iya, silakan. Romo, saya mau silakan Wendy kalau ada pertanyaan lain. Ya. Apakah Tuhan Allah suka akan derita kita, Romo? Oke. Apakah Tuhan Allah kita itu menikmati kalau kita menderita? Betul. Jawabnya ialah Allah Bapa kita memberikan keleluasaan bagi kita, anak-anaknya yang terkasih, untuk menderita. Karena lewat penderitaan bisa sampai kepada keselamatan. Yesus sendiri pernah bersabda kepada 2 murid Emmaus itu, Lukas 24. Yesus berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk bisa masuk ke dalam kemuliaannya? Maka derita itu bagi Kristus adalah keharusan. Tidak bisa lain. Ternyata bagi kita masing-masing derita itu juga bagian hidup. Setiap perjuangan ada deritanya. Seperti tadi saya katakan, untuk lulus ujian, orang kadang-kadang harus belajar sampai tengah malam. Supaya tidak gagal dalam ujian. Untuk dapat pekerjaan harus keliling, cari di mana-mana. Sampai akhirnya mendapat pekerjaan yang cocok. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak, harus membiayai anak-anak. Kadang-kadang ada Bapak Ibu yang makannya sangat terbatas. Supaya uangnya bisa dipakai untuk sekolah anak-anak. Anaknya boleh makan nasi. Bapak ibunya makan singkong saja. Paling sedikit jangan mati kelaparan. Tetapi anaknya berhasil. Pengorbanan Bapak Ibu itu membanggakan. Karena ada cinta kasih di baliknya. Demikian pula. Kalau kita mengalami tantangan dan derita, tetapi kita persatukan dengan cinta Yesus Kristus, kita malah bisa bangga dan bergembira. Terima kasih Bapak, aku boleh menderita. Seperti waktu saya di Timor Leste, ketika saya pulang, saya baru sadar, syukur dulu aku ditolak oleh Bapak Uskup di sana. I do not need any Indonesian. Justru karena itu, saya bisa jadi sopir truk dan berkeliling kemana-mana gratis. Dan mengetahui dalam
beberapa bulan saya sudah melihat hampir seluruh Timor Leste. Sehingga kesimpulannya waktu saya pulang ke Jakarta, pada KBI saya bilang, Gereja Timor Timur membutuhkan segala bantuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan yang lain-lain. Semua. Dan itulah yang diminta oleh KBI, dan saya mengatakan syukur saya dulu diterima, karena kalau ditolak, karena kalau diterima mungkin saya tidak tahu harus pergi keliling dengan apa. Oke, saya kira saya tidak boleh ngobrol terlalu panjang. Mungkin masih ada pertanyaan lain. Baik. Kalau ada. Baik, terima kasih Romo. Banyak Romo. Ya. Saya harus pilih-pilih juga. Mungkin sedikit komen sebelum pertanyaan yang lain adalah ada ucapan terima kasih atas pengajaran hari ini, sungguh memberikan pencerahan dan kekuatan untuk senantiasa menerima kehendak Allah dalam hidup kita, karena Allah senantiasa menyertai kita. Kemudian Romo, saya kurang paham ini pertanyaan atau mungkin share, yaitu kadang-kadang Romo ketika masalah yang berulang sehingga mengakibatkan kemarahan keluarga, jadi kita bisa menerima atau bersabar, tapi lingkungan yang tidak sabar. Saya rasa ini mungkin share saja Romo, bukan pertanyaan. Iya. Kemudian pertanyaannya yang berikutnya adalah, apakah memungkinkan memikul salib dengan sukacita? Terima kasih Romo Alex. Iya, saya mau berkata, ada banyak kemungkinan memikul salib dengan sukacita, apalagi kalau pengorbanan. Derita itu demi kasih. Bapak dan ibu yang punya anak bisa banyak berkorban karena ekonomi terbatas, tapi anak-anaknya harus sekolah, bukan? Maka untuk itu Bapak dan Ibu seringkali kurang bisa tidur nyenyak, seringkali kurang bisa makan enak, tetapi bangga, sukacita. Kami berdua bisa berkorban demi cinta kepada anak-anak kita. Maka derita yang ditanggung demi cinta kasih selalu akhirnya membawa sukacita dan syukur. Sebaliknya, kalau anak-anak sudah kalian nggak usah sekolah, Bapak Ibu nggak punya uang. Lalu ya anak-anaknya terlantar. Tetapi kalau Bapak Ibu mau menderita, mau berkorban, kadang-kadang di luar dugaan Tuhan Allah memberikan bantuannya. Saya kira banyak orang tua, khususnya yang di desa-desa, kalau anak-anaknya mau sekolah, itu perlu banyak pengorbanan. Itulah salah satu kebijaksanaan Romo van Lith dulu. Romo van Lith itu mendirikan sekolah guru, normal school, di Muntilan. Dan para murid itu setelah 4 tahun di asrama, keluar. Dan hampir 2/3% itu jadi Katolik. Dan semua diminta, kalau bisa kumpulkanlah anak-anak di kampungmu, di desamu, untuk sekolah dasar. Dan dikatakan dalam 3 lulusan, itu artinya sekitar 12 tahun, kalau 4 tahun 3 kali, itu sudah berdiri 51 sekolah dasar di Jawa Tengah. Ya, itulah sebabnya banyak orang tua itu rela berkorban demi kemajuan anak-anaknya. Di negeri Belanda ada Romo, namanya Romo Kuris. Itu kakak dari Romo Ruth Kuris kita. Dia berkata, Jawa Tengah itu bersyukur punya Romo van Lith dengan
strategi dan kebijaksanaannya. Dan itulah sebabnya banyak orang itu rela berkorban untuk pendidikan anak-anaknya. Dan bergembira kalau bisa berkorban. Maka derita itu bisa membawa kegembiraan, apalagi kalau melihat hasilnya. Derita itu menyakitkan kalau tanpa guna. Kira-kira demikian singkatnya. Oke, saya kira. Baik, Romo. Terima kasih. Ya. Ini ada pertanyaannya agak berbeda. Tidak terkait dengan penderitaan, tetapi bertanya, saya baru pertama kali ikut, jadi di bagian mana ya doa heningnya? Makasih, Romo. Oh ya, jadi yang saya katakan tadi adalah bahan untuk mengisi pendalaman firman, tetapi doa heningnya nanti paling baik itu dilakukan sendiri-sendiri. Mengulangi apa yang saya tulis atau yang bisa dibaca kembali ya lewat WA atau lewat internet yang disediakan oleh panitia. Maka dalam pengantar saya tidak bisa diam saja doa hening, tidak. Tapi saya bisa mengatakan isinya yang kemudian bisa direnungkan kembali dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lewat nomor 3, penjabaran. Atau yang disebut refleksi. Dalam refleksi kita bertanya, misalnya apakah aku dalam hidup ini mengalami suatu penderitaan, kekecewaan, kesedihan. Dalam peristiwa apa itu? Bagaimana caraku menerima, bagaimana sikapku terhadap kekecewaan, kesedihan, derita itu. Nah, menjawab pertanyaan itu memerlukan keheningan. Maka doa hening itu lebih-lebih dalam langkah ketiga dan keempat doa dari hati itu tadi. Baik, yang saya berikan itu ya suatu contoh saja doa 5 jari ajaran dari Paus Fransiskus kita itu. Oke. Ya, oke Romo. Romo, pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya agar kita dapat ikhlas menerima penderitaan? Terlebih, sering dibayang-bayangi rasa malu dengan apa kata orang. Iya. Mungkin kita tidak bisa lepas dari kesulitan dalam menghadapi derita. Kita tidak bisa langsung bersyukur atau dengan rela, tidak. Tetapi itu proses. Hidup kita manusia itu suatu proses. Itulah keunikan kemanusiaan. Si bayi kecil, si janin menjadi bayi, bayi menjadi balita, balita menjadi remaja, remaja jadi dewasa, dewasa jadi tua, jadi mati. Maka hidup kita selalu on the way, dalam perjalanan. Hidup kita selalu dalam proses. Maka bisa menerima derita juga harus terjadi dalam proses. Apa yang membuat kita punya tabiat baik, punya kemampuan kuat adalah kebiasaan. Orang yang biasa marah menjadi pemarah. Orang yang biasa malas menjadi pemalas. Orang yang biasa mengampuni menjadi pengampun. Orang yang biasa mengalami derita dengan tenang menjadi orang yang tahan menderita dan bahkan bisa dengan rela akhirnya bisa mensyukuri. Maka orang Roma dulu ada
suatu pepatah bunyinya, habitus est secunda natura. Kebiasaan adalah kodrat kedua. Kalau kita mau mencapai sesuatu yang baik, harus mengalami beberapa kali, sehingga menjadi kebiasaan. Tiap kali mengalami tantangan, kita diam sejenak, dan kita berkata, Tuhan, aku siap menerimanya dengan rela. Aku siap menerimanya dengan syukur. Tunjukkanlah jalanmu, berikanlah rohmu untuk menguatkan aku. Roh Allah itu seperti nafas disebut. Nafas yang menghidupkan. Ketika Allah menciptakan manusia, dia juga membuat dari tanah liat, membentuk manusia dari tanah liat, lalu menghembuskan nafasnya pada lubang hidungnya. Dan jadilah manusia, makhluk hidup. Maka kita selalu boleh berdoa, ya Roh Kudus, bantulah aku bisa menerima derita dengan sukacita, dengan rela, dengan penuh syukur. Oke, saya kira saya tidak boleh ngobrol terlalu panjang. Ya, Baik, Romo. kalau Terima masih kasih. ada. Sepertinya kita akan batasi pertanyaan untuk 3 lagi. Bapak, Ya, Ibu, ya. ada satu pertanyaan lagi di chat. Silahkan kalau ada yang mau langsung bertanya, tapi kalau tidak ada, kita mungkin mengingat waktu juga kita akan sudahi. Pertanyaan berikutnya, Romo. Apakah duri dalam daging seperti Santo Paulus itu termasuk penderitaan? Di mana itu duri dalam daging itu adalah kelemahan kita manusia? Ya, oke. Duri dalam daging. Dalam daging kita itu ada banyak kekuatan, ada banyak tenaga. Tetapi tidak jarang orang punya kelemahan. Misalnya, saya itu dalam usia 83 tahun masih bersyukur boleh bekerja di kebun kalau sore, cari keringat supaya tetap sehat. Aku tidak bisa membaca lagi, aneh ya. Tetapi aku bisa menulis buku kecil-kecil dengan bantuan sekretaris. Sehingga pikiran saya bisa diketik dan saya kemudian dengan digital magnifier, alat untuk membaca, bisa mengoreksi apa yang sudah di-print, apa yang sudah diketik itu. Maka punya mata yang sangat lemah, itulah duri dalam dagingku. Ada orang yang meninggal karena COVID, karena komorbid. Banyak orang punya komorbid. Menerima komorbid itu, derita atau kesakitan yang dialami, ada yang sudah selama hidup, ada punya kesulitan pada lambungnya. Yang lain selama hidup punya kesulitan pada paru-paru. Yang lain pada jantungnya. Ketika kena COVID, dia tak bisa menghindar. Karena COVID itu aneh sekali. Bisa memanfaatkan penyakit yang bawaan itu. Itulah duri dalam daging orang tersebut. Maka Paulus hanya mau mengatakan kita terima duri dalam daging. Kadang-kadang orang begitu rajin, tetapi menjadi pemarah karena orang lain kurang rajin. Maka marah, jengkel itu duri dalam dagingnya. Orang lain lagi orangnya pemalas, tetapi ada banyak kegagalan. Nah, kegagalan itu adalah duri dalam daging orang malas itu. Setiap orang punya durinya sendiri-sendiri
dalam dagingnya. Punya kelemahan sendiri-sendiri, tetapi sebaliknya juga punya kekuatan dan bakatnya sendiri-sendiri. Maka kusyukuri bakat yang ada. Kusyukuri juga kelemahan yang ada. Duri dalam dagingku masing-masing itu. Kalau bisa dengan rela menerima, kemudian dia bersyukur, dia itu sudah sangat dekat dengan kehendak Allah. Oke, itu mengenai pertanyaan itu. Baik, Romo, terima kasih. Silakan Bapak Ibu Suster yang hendak bertanya secara langsung. Sambil menunggu ada ucapan syukur Romo, selamat pagi Romo, salam kenal dan salam sehat semuanya. Ya, ya. Matur nuwun Romo, tema pelajaran pada hari ini dengan sangat bagus, menarik, mantap Romo. Romo tetap semangat dalam karyanya selama masa musim pandemi. Segala banyak perbedaan, bermacam-macam pelayanan doa, sikap persaudaranya di mana-mana masa pandemi ini. Sampai ketemu lagi Romo dalam tema pelajaran baru selanjutnya. Iya. Kemudian terima kasih Romo Alex, penjelasannya memantapkan saya memikul salib dengan sukacita untuk keluarga, komunitas dan sesama. Berkah dalam Romo. Berkah dalam. Saya mau menambahkan, saya sudah menyiapkan buku kecil mengintip kebenaran. Itu salah satu buah dari penjabaran, dari refleksi. Maka sekarang ada pada Mbak Yanti buku-buku itu yang mau bisa minta kepadanya atau kepada Bu Heni Yu. Dua orang yang selalu rela membantu kelompok kita ini. Yang akan datang nanti ada buku baru, tapi mungkin masih sebulan, 2 bulan lagi, lihat saja. Ialah Kupandang Wajahnya. Oke, ya. Baik, Romo. Terima kasih. Ya. Silakan, Suster, kalau mau bertanya. Romo meneruskan penjelasannya Romo tadi mengenai duri dalam daging. Contohnya misalnya kalau sifat saya memang pemarah, Romo, lalu bisa menerima itu, mensyukuri, tapi apakah juga dengan menerima itu juga bukannya jadi satu kelemahan lebih lagi untuk nggak bisa memperbaikinya, atau gimana ya Romo? Iya, oke. Jadi kalau aku punya bakat pemarah, ada orang yang apa-apa marah. Tetapi dia bisa sadar dan, aduh, sorry ya, tadi aku marah. Maka orang yang suka marah itu punya tugas setiap kali minta maaf. Ini pengalaman seorang bapak ibu yang merayakan pesta emas 50 tahun perkawinan. Ibunya atau istri itu berkata, suamiku itu suka marah. Kalau ada yang kurang tepat, sudah waktunya untuk makan siang, belum ada, marah dia. Kalau ada anak yang sudah waktunya harus belajar, malah masih main games, marah dia. Tetapi suami saya itu punya kebiasaan lain yang sangat indah. Dia selalu datang, sorry ya, tadi aku marah. Baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Sehingga keluarga itu kalau bapak itu marah, sudah sadar nanti pasti minta maaf. Oke, maka orang pemarah itu kadang-kadang memang bakatnya begitu. Jadi itu duri dalam dagingnya. Maka harus punya obatnya sendiri. Sebaliknya ada orang yang suka bohong. Omongannya itu selalu agak melenceng sedikit ke kanan ke kiri. Lalu ketika sadar dia mengatakan, tadi maksud saya itu begini.
Maksud saya itu begitu. Tapi karena aku itu sejak kecil dilatih untuk sopan, sehingga apapun yang kukatakan mau menyenangkan orang, termasuk kalau perlu bohong saja. Maka suka bohong itu menjadi duri dalam dagingnya. Yang menjadi kebiasaan karena sejak kecil orang tua melatih dia sopan. Akhirnya dia memang sopan, tapi seringkali, tidak selalu, seringkali ada bohongnya sedikit. Sopan santun itu kadang-kadang ada bohongnya. Maka kalau apa-apa dikatakan terus terang ceplas-ceplos saja, mungkin banyak menyakitkan hati. Tapi kalau dengan gaya yang agak ramah, gaya yang agak halus, lalu kurang menyakitkan, meskipun ada bohongnya. Maka kalau duri dalam daging berupa suka bohong, kebiasaan bohong, lalu sebaiknya cari cara untuk mengatasi kesulitan itu, untuk menyembuhkan duri dalam dagingnya itu. Orang itu punya bakat sendiri-sendiri. Ada baiknya, ada jeleknya. Maka orang bijak berkata, dalam segala kebaikan, sadarlah dalam dirimu ada kejelekan. Dalam segala kejelekan, sadarlah dalam diriku ada kebaikan. Atau kalau melihat orang lain, dia kok orangnya suka marah, itu gimana sih? Tapi kecuali suka marah, yaitu juga suka membantu orang. Maka aku mau melihat kebaikan pada setiap orang, khususnya yang kelihatan jelek itu. Aku mau melihat kejelekan dalam diriku yang kadang-kadang rasanya sudah berbuat baik. Oke, saya kira itu jawaban saya untuk pertanyaan ini. Baik, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Kembali, ya. Ya. Sepertinya sudah semua, Romo. Paling Sudah terakhir ini semua, saya ya? bacakan adalah makasih Romo atas penjelasan bagian yang tadi, doa hening. Romo boleh tidak kalau sesekali kita doa hening bareng dengan pertanyaan refleksi dipandu dari Romo. Makasih Romo. Ya, oke. Sekarang ditutup dengan doa lalu berkat. Baik. Romo? Ya. Kelihatannya kamu suaranya kurang keras, Wempi. Oh, sekarang kurang keras ya? Oh enggak, maksudnya Yanti suara saya Romo kurang jelas. Oh ya. Cukup tapi saya rasa. Oke. So Romo sudah selesai semua pertanyaan dan itu komen-komennya. Silakan Romo kalau mau ditutup dengan doa kamera dan Romo aja posisinya. Oke ya, aku yang berdoa ya. Ya, Romo. Oh ya. Kameranya Romo mungkin jangan ditempel di kuping lagi. Oh ya ya, oke. Ini aku pinjam. Oh ya ya ya. Sudah dengan jangan di kuping tapi di depan ya. Iya. Oke. Marilah kita berdoa. Romo, nanti ada doa penutup dulu dari itu. Ini baru Romo terima berkat ya. Oke, sekarang doa penutup dari pemandu acara ya. Ya. Ya, silakan. Ya, terdengar suara saya ya. Dengar, Pak. Baiklah Bapak Ibu semua, kita mendaraskan doa penutup untuk acara kita hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas kebenaran-kebenaran yang Kau wahyukan dalam doa hening kami. Semoga mengikuti kebenaran-Mu, kami dapat mengenal Putra-Mu lebih baik, mencintainya lebih mesra, dan mengikutinya lebih setia. Demi Kristus, Tuhan, Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. 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 Nama Bapa. Semoga Tuhan beserta kita,
sekarang dan selama-lamanya. Semoga para sahabat dan saudara-saudari sekalian yang berkasih diberkati oleh Allah yang Maha Baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini renungan kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Terima kasih untuk semua. Romo Alex. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.